Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keramaian kota Gaza yang berdebu, Amir memandang jauh ke depan. Matanya menerawang seperti menatap masa depan yang tak pasti. Usianya baru 18 tahun, namun dunia yang dikenalnya sudah dipenuhi dengan luka dan pertempuran yang tak kunjung selesai. Ia mengingat dengan jelas saat itu, hari-hari ketika langit penuh dengan asap akibat serangan udara dan malam yang begitu panjang, dihiasi suara ledakan yang membelah keheningan. Meski demikian, ia tetap merasa hidup meski hanya sekedar bertahan. Namun hidup membawa perubahan. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam bayang-bayang konflik, keluarganya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Gaza dan mencari kehidupannya lebih baik di Amerika. Ada harapan, namun juga keraguan yang memenuhi pikirannya. Bagaimana kehidupan di negeri yang jauh itu? Apakah dunia baru ini benar-benar bisa memberikan ketenangan yang mereka impikan? Setibanya di Amerika, Amir terkejut melihat kenyataan yang begitu berbeda. Di balik kemewahan yang tersembunyi dalam gedung pencakar langit dan kebebasan yang tampaknya melimpah, ia merasakan ketidakadilan yang tak kalah nyata. Negara adidaya ini yang sering digambarkan sebagai tanah impian bagi banyak orang, ternyata menyimpan ketamakan dan keserakahan di dalamnya. Dalam setiap jalannya yang ia lawati, setiap orang ia temui, ada hiruk pikuk yang tampaknya tak pernah berhenti. Hidup yang penuh ambisi dan perburuan keuntungan yang tak terbatas. Amir merasa tersesat. Ia melihat segalanya sebagai teka-teki yang tak dapat dipecahkan. Di satu sisi, ia menginginkan kehidupannya lebih baik. Namun di sisi lain, ia merasa ada yang salah dengan dunia yang baru ia tempati. Hidup di Gaza pun bukan tanpa tantangan. Tetapi setidaknya, ia tahu tempatnya di sana. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Di sini semuanya terasa kabur, seakan-akan ia telah tiba di sebuah dunia yang tidak mengenalnya. Amir mulai mencoba beradaptasi dengan kehidupan di Amerika. Awalnya, setiap langkah terasa asing. Jalanan yang lebar dan rapi dengan kendaraan yang melintas tanpa henti, memberikan sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia merasa terasing dalam keramaian ini. Orang-orang berbicara dengan cepat, kadang-kadang tanpa memperhatikan siapa di sekitar mereka. Dan terkadang, Amir merasa seperti bayangannya mengamati dunia tanpa bisa ikut terlibat. Pendidikan di sini berbeda. Begitu pula cara orang berpikir dan berinteraksi. Ia terdaftar di sebuah sekolah menengah yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya, di mana siswa-siswa berasal dari berbagai belahan dunia. Meskipun ia ingin cepat beradaptasi, Amir merasa kesulitan untuk mengikuti ritme yang begitu cepat. Bahasa Inggris yang awalnya ia pelajari hanya melalui buku, kini menjadi alat utama yang harus ia kuasai agar bisa berkomunikasi dengan baik. Namun ada satu hal yang mulai menarik perhatiannya. Dalam setiap kesempatan, Amir melihat bagaimana ekonomi dan politik Amerika begitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari warganya. Berita-berita tentang perekonomian yang terus berkembang, tentang kebijakan pemerintah yang tak pernah berhenti berubah, serta perbincangan tentang ketegangan global yang seringkali melibatkan Amerika, membuatnya terpesona. Ia mulai mempelajari lebih dalam mengenai sistem ekonomi negara ini, mencoba memahami mengapa Amerika bisa menjadi negara superpower, meskipun ada begitu banyak ketimpangan di dalamnya. Bagi Amir, Amerika bukanlah tempat yang sempurna. Ia mulai menyadari dunia barunya ini memiliki cara beroperasi yang sangat berbeda dengan apa yang ia kenal di Gaza. Di sini, segala sesuatunya tampak terorganisir dan penuh dengan peluang. Namun ada juga keputusasaan yang tak terlihat jelas, seperti bayangan yang melayang di antara gedung-gedung pencakar langit. Ini adalah dunia yang menarik dan rumit, penuh dengan kecanggihan dan kemajuan, tetapi juga penuh dengan kelemahan yang terselubung di balik semua kemewahan tersebut. Seiring waktu, Amir semakin dalam menyelami realitas baru ini. Ia tidak hanya terpaku pada aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga mulai memperhatikan bagaimana kebijakan Amerika Serikat mempengaruhi dunia luar, termasuk negaranya yang dulu, Gaza. Melalui media dan berbagai literatur, ia mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali agresif telah menorehkan luka-luka besar di banyak negara. Ia mulai melihat pola yang tak bisa ia abaikan.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tampaknya selalu menguntungkan segelintir orang yang kaya dan berkuasa. Sementara rakyat biasa seperti dirinya dan jutaan lainnya harus membayar harga yang sangat mahal. Amir menyadari bahwa meskipun di luar sana tampak banyak kemewahan dan kesuksesan, di dalam sistem ini terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok. Perkembangan ekonomi Amerika memang luar biasa. Namun, ada banyak orang yang tertinggal dalam pusaran kapitalisme yang keras, sementara para eksekutif dan politisi semakin kaya. Orang-orang biasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit ditembus. Amir merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Ada ketimpangan yang sangat jelas di tengah semua kebesaran yang tampaknya menghiasi negara ini. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di Gaza, Amir tidak asing dengan kesulitan hidup. Namun, ketidakadilan di Amerika justru terasa lebih memukul karena adanya kesan bahwa negara ini adalah tempat di mana impian bisa tercapai bagi siapa saja yang mau berusaha keras. Namun kenyataannya, impian tersebut hanya bisa dicapai oleh sebagian orang, sementara yang lainnya harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Amir mulai mempertajam pandangannya terhadap dunia global, menganalisis segala yang terjadi di sekitar dirinya. Ia mengamati pasar keuangan, kebijakan luar negeri Amerika, dan hubungan internasional yang semakin rumit. Dari sudut pandangnya yang kritis, ia mulai membuat prediksi tentang arah dunia ini. Salah satunya adalah prediksinya tentang penurunan nilai dolar Amerika. Ia merasa bahwa kebijakan luar negeri yang semakin agresif dan utang negara yang terus membengkak akan membawa bencana besar. Ketidakadilan yang berakar dalam sistem ekonomi dan politik Amerika yang telah lama dibiarkan berkembang, pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas finansial negara ini. Amir melihat bagaimana pemerintah Amerika terus meminjam uang, mencetak lebih banyak uang, dan terlibat dalam perang-perang yang mahal. Ia tahu bahwa semua ini tidak bisa bertahan lama. Suatu hari ekonomi yang tampak kokoh ini akan runtuh dan nilai dolar akan terus terjun bebas. Ini bukanlah prediksi sembarangan, melainkan hasil dari pengamatannya yang seksama terhadap dunia ekonomi yang rumit dan penuh dengan manipulasi. Di sisi lain, meski ia merasa khawatir akan masa depan, Amir merasa sedikit lega karena prediksi ini memberinya kendali atas situasi yang sangat sulit dipahami. Ia merasa lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Keinginan Amir untuk membuktikan prediksinya membuatnya semakin giat mencari bukti yang mendukung teori-teorinya. Ia memulai dengan membaca dokumen-dokumen ekonomi, laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan besar, hingga mengikuti perdebatan di media tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ia menemukan bahwa banyak dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan perusahaan besar lebih mengarah pada kepentingan segelintir orang yang berada di puncak hierarki ekonomi. Kebijakan moneter yang ketat, bailout bagi perusahaan besar yang bangkrut, dan pemborosan besar dalam sektor militer. Semua itu menunjukkan bahwa sistem ini hanya melayani mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Amir merasa semakin banyak ia mempelajari dunia ekonomi ini, semakin ia paham bahwa ketidakadilan yang ia rasakan bukanlah hal yang kebetulan. Semua ini adalah bagian dari sistem yang sengaja diciptakan untuk menguntungkan beberapa orang dan merugikan yang lainnya. Kini, ia tidak hanya merasa lebih cerdas tentang keadaan dunia, tetapi juga lebih berani untuk berbicara tentangnya, meskipun ia tahu ini bukanlah topik yang mudah untuk dibicarakan di dunia baru yang penuh ketidakadilan ini. Seiring berjalannya waktu, ketertarikan Amir terhadap cara kerja sistem politik Amerika semakin mendalam. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati negara ini tidak hanya terletak pada ekonomi atau militer, tetapi juga pada dunia yang lebih gelap intelijen. Dalam pikirannya, ini adalah dunia yang penuh rahasia, keputusan-keputusan yang tidak pernah diketahui publik, dan manipulasi yang disembunyikan dari mata dunia. Keinginan untuk memahami lebih jauh mengapa kebijakan luar negeri Amerika tampak begitu agresif, dan mengapa negara ini terlibat dalam banyak konflik dunia, membuatnya semakin terobsesi untuk menggali lebih dalam. Amir mulai menginvestigasi bagaimana pemerintah Amerika Serikat bekerja di balik layar. Ia mencari literatur tentang operasi-operasi intelijen, menganalisis sejarah CIA, serta mengeksplorasi hubungan antara badan-badan intelijen dan keputusan-keputusan besar negara.
Dunia yang awalnya ia anggap hanya berisi para politisi dan pengusaha, kini mulai berkembang menjadi jaringan yang rumit, penuh dengan agen-agen yang bekerja untuk memastikan stabilitas sistem yang mereka jaga. Dari beberapa sumber yang ia dapatkan, Amir mulai menyadari bahwa kebanyakan kebijakan besar yang diambil Amerika tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi atau politik domestik, tetapi juga oleh apa yang dilakukan oleh badan intelijen di seluruh dunia. Setiap keputusan tampaknya telah melalui serangkaian analisis rahasia yang melibatkan manipulasi informasi, pembentukan opini publik, dan bahkan pembenaran untuk intervensi militer. Bagi Amir, ini adalah sisi gelap dunia yang selalu dibicarakan orang, namun sangat sedikit yang berani menyelidikinya lebih jauh. Ia mulai percaya bahwa untuk benar-benar memahami siapa yang mengendalikan dunia ini, ia harus menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi di balik politik global, dan dunia intelijen tampaknya menjadi pintu masuk yang sangat relevan untuk menemukan jawaban-jawaban yang selama ini ia cari. Suatu hari dalam sebuah acara diskusi yang diadakan di komunitas tempat tinggalnya, Amir bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Seorang pria yang tampaknya biasa saja, mengenakan jas rapi dengan sikap yang terkesan ramah namun penuh perhatian, menghampirinya. Orang itu mengenalkan dirinya sebagai John, seorang pengusaha yang bekerja di sektor yang berkaitan dengan pemerintahan. Namun, sesuatu tentang John membuat Amir merasa ada yang lebih dari sekedar pekerjaan biasa yang ia jelaskan. Obrolan mereka pun dimulai dengan santai, membahas berbagai isu politik global. Tanpa disadari, perbincangan itu mengarah pada topik yang lebih sensitif tentang pengaruh Amerika dalam konflik-konflik internasional dan bagaimana kebijakan luar negeri mereka seringkali merugikan negara-negara berkembang. John tampaknya tertarik dengan pandangan-pandangan Amir, terutama tentang bagaimana dunia ini terperangkap dalam permainan kekuasaan yang tak terlihat. Bertukar pikiran dengan John memberikan Amir kesempatan untuk menggali lebih dalam, dan tanpa sengaja ia mulai menyadari bahwa pria itu memiliki pengetahuan yang jauh lebih dalam mengenai urusan intelijen dan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, John memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang membimbing Amir menuju dunia yang lebih luas dan lebih berbahaya, dunia intelijen. Tanpa Amir sadari, hubungan mereka semakin terjalin, meski dengan cara yang sangat diam-diam. Seiring berjalannya waktu, Amir semakin yakin bahwa John bukanlah hanya seorang pengusaha biasa. Ia merasa bahwa pria itu memiliki akses ke dunia yang lebih besar, lebih gelap, dunia yang ingin ia ketahui lebih dalam. Sepertinya ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bisa mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia cari. Seiring Amir semakin mengenal John, ia mulai mendapatkan gambarannya lebih jelas tentang bagaimana mesin pemerintahan Amerika Serikat bekerja. John tidak langsung memberikan semua informasi yang dibutuhkan, tetapi dengan cermat ia menyisipkan informasi-informasi yang membantu Amir melihat gambarannya lebih besar. Ia mulai memahami bahwa kebijakan luar negeri Amerika dan keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi dunia seringkali tidak diputuskan oleh politisi yang tampak, tetapi oleh individu-individu yang bersembunyi di balik layar, termasuk agen-agen intelijen yang mengendalikan banyak aspek kehidupan. Melalui percakapan-percakapan ini, Amir mengetahui lebih banyak tentang struktur yang sangat kompleks di balik pemerintahan Amerika. Di luar pejabat publik yang tampil di media, ada sebuah jaringan besar yang mengatur banyak keputusan besar. Disinilah kekuasaan sebenarnya terletak, pada mereka yang memiliki akses langsung ke informasi penting dan mampu memanipulasi opini publik. Amir mulai menyadari bahwa mereka yang ada di balik layar ini adalah orang-orang yang benar-benar mengendalikan arus kebijakan, dari perang hingga intervensi ekonomi, semuanya melalui jaringan yang hampir tak terlihat oleh dunia luar. Dengan semakin banyaknya informasi yang ia kumpulkan, Amir merasa semakin dekat untuk memahami inti dari sistem yang telah menciptakan ketidakadilan di seluruh dunia. Dia juga semakin yakin bahwa inilah bagian dari apa yang harus dibongkar agar orang-orang bisa memahami siapa yang sebenarnya mengatur dunia ini dan apa yang menjadi motif mereka.
Salah satu hal yang semakin menghantui pikiran Amir adalah kenyataan bahwa kebijakan luar negeri Amerika seringkali berakibat buruk bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia menyadari bahwa banyak dari konflik-konflik yang melibatkan negara-negara Islam bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi bagian dari strategi besar yang direncanakan oleh negara-negara besar untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mulai dari perang di Timur Tengah hingga kebijakan-kebijakan yang merugikan negara-negara Muslim, Amir melihat pola yang mencolok. Amerika melalui kebijakan luar negerinya yang seringkali agresif tampaknya selalu melibatkan dirinya dalam urusan negara-negara Islam dengan alasan demokratisasi atau pemberantasan terorisme. Padahal yang terjadi adalah penindasan dan kehancuran lebih lanjut bagi umat Islam di seluruh dunia. Amir merasa bahwa inilah ketidakadilan terbesar yang harus dilawan, terutama karena dirinya sendiri berasal dari dunia yang telah lama terhimpit oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Amir mulai merasa bahwa tak ada jalan lagi bagi dirinya selain untuk mengungkapkan apa yang terjadi di balik kebijakan-kebijakan itu. Bagaimana Amerika melalui jaringan intelijennya telah mengarahkan dunia Islam menuju kehancuran demi mempertahankan kekuasaan dan mengontrol sumber daya yang mereka anggap penting. Inilah saatnya bagi Amir untuk mengubah pemahamannya menjadi tindakan nyata. Dengan pengetahuannya semakin mendalam tentang bagaimana dunia ini bekerja, Amir merasa bahwa ia tidak bisa hanya diam saja. Dunia yang ia kenal kini penuh dengan kebohongan dan penindasan, dan ia merasa bahwa dirinya memiliki peran untuk mengungkapkannya. Ia memutuskan bahwa saatnya untuk bertindak. Perjuangan untuk mengungkapkan kebohongan ini tidak akan mudah. Ia tahu bahwa melawan sistem yang begitu besar dan kuat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan lebih banyak bukti, informasi yang dapat membuktikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika tidak hanya merugikan umat Islam, tetapi juga berkontribusi besar pada ketidakadilan global. Amir merencanakan langkah-langkah yang akan membawa dirinya lebih dekat ke inti dari konspirasi besar yang melibatkan pemerintahan dan intelijen. Keputusannya untuk bertindak membawa Amir ke dalam dunia lebih gelap, penuh dengan resiko dan kemungkinan besar akan menempatkannya pada bahaya besar. Namun bagi Amir, ini adalah langkah yang harus ia ambil. Dunia yang ia tinggalkan, Gaza, telah mengajarinya untuk berjuang meski dalam keterbatasan. Kini, ia akan membawa perjuangannya ke tingkat yang lebih tinggi, mencoba mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dari dunia yang lebih besar. Dengan keyakinannya semakin kuat bahwa dunia yang ia hadapi penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan, Amir memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk bertindak. Ia tahu bahwa hanya dengan mengungkapkan bukti yang nyata tentang korupsi dalam pemerintahan Amerika Serikat, ia bisa membongkar sistem yang telah menyiksa banyak orang, termasuk umat Islam di seluruh dunia. Namun, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Sebuah rencana besar harus disusun dengan hati-hati dan cermat. Amir mulai menghubungi beberapa individu yang ia anggap dapat membantunya dalam misi ini. Setiap langkah yang ia ambil dihitung dengan teliti. Ia menghubungi orang-orang yang memiliki akses ke informasi penting, mereka yang bekerja di sektor-sektor sensitif dan yang mungkin memiliki ketertarikan yang sama untuk menggali kebenaran yang tersembunyi. Setiap percakapan yang dilakukan harus dilakukan dengan penuh hati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan dan kecerobohan. Bahkan orang yang dipercayanya harus dipilih dengan sangat selektif. Berkat keterampilan teknologi yang dimilikinya, Amir juga mulai merencanakan cara untuk menyusup ke dalam sistem-sistem yang lebih besar. Sistem yang melibatkan intelijen dan pemerintah. Dia tahu bahwa untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat, ia harus melangkah lebih dalam, memasuki ranah yang penuh dengan bahaya dan resiko. Meskipun begitu, tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran tidak tergoyah. Bagi Amir ini bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi sebuah perjuangan untuk masa depannya lebih adil, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang telah lama tertindas. Rencana besar Amir kini mulai terwujud. Ia bekerja dengan sangat hati-hati, mengumpulkan informasi yang diperlukan secara diam-diam. Dalam kehidupan sehari-hari, ia berusaha untuk tetap menyamar, tampak seperti remaja biasa yang tidak mencurigakan. Namun di balik setiap langkah, setiap interaksi,
ia menyimpan tujuan yang jauh lebih besar, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik kekuasaan Amerika. Memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ia pelajari sejak lama, Amir mulai mencari celah di dalam sistem. Dia menggunakan perangkat lunak canggih untuk melacak komunikasi internal di lembaga-lembaga besar dan memonitor aktivitas yang tidak biasa di dunia maya. Dengan jaringan informasi yang ia bangun, Amir berhasil menemukan sejumlah data yang mengarah pada beberapa individu yang tampaknya memiliki peran penting dalam konspirasi besar ini. Namun ia menyadari bahwa meskipun data ini sangat berharga, ia masih harus berhati-hati. Dunia yang ia masuki ini bukanlah dunia yang bisa dibiarkan terlalu terbuka. Setiap langkah yang ia ambil di dunia maya harus direncanakan dengan cermat. Setiap jejak yang ia tinggalkan harus disamarkan dengan sempurna. Jika ia salah langkah, bukan hanya bukti yang ia usahakan bisa hilang begitu saja, tetapi hidupnya bisa berada dalam bahaya yang sangat besar. Di tengah usaha kerasnya mengumpulkan informasi, Amir merasa sudah saatnya untuk melibatkan pihak yang benar-benar bisa membantu. Namun dengan resiko besar, ia memutuskan untuk menghubungi agen CIA yang telah ia kenal, John, yang selama ini memberinya petunjuk-petunjuk penting. Setelah beberapa pertemuan dan perencanaan yang sangat hati-hati, Amir merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk membuka lebih banyak kartu. Dalam pertemuan rahasia yang diadakan di sebuah lokasi yang jauh dari sorotan publik, Amir dan John duduk bersama, berhadapan langsung untuk pertama kalinya setelah sekian lama berbicara melalui percakapan tidak langsung. Dengan penuh kehati-hatian, Amir memaparkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, serta penemuannya mengenai sejumlah individu yang tampaknya terlibat dalam konspirasi yang lebih besar. John, yang sudah lama bekerja dalam dunia intelijen, mengaku bahwa beberapa informasi yang Amir sampaikan memang mencurigakan. Dia juga mengungkapkan bahwa ia sudah lama mencurigai adanya penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Namun, tidak pernah bisa mengumpulkan cukup bukti untuk mengungkapkannya dalam pertemuan itu. Keduanya mulai merencanakan langkah-langkah lebih lanjut untuk memetakan siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara menggali lebih dalam ke dalam sistem yang sangat rapuh ini. Namun mereka tahu bahwa mereka sedang bermain dengan api. Berada di pihak yang berwenang membuat mereka lebih rentan menjadi sasaran pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati dan terkoordinasi agar tidak menarik perhatian pihak yang salah. Perjalanan mereka berlanjut dengan semakin banyaknya bukti yang terungkap. Dalam beberapa minggu yang penuh dengan penyelidikan diam-diam, Amir dan John menemukan jejak-jejak yang mengarah pada sejumlah individu yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Orang-orang ini yang tampaknya tidak terlihat oleh publik ternyata memiliki peran sentral dalam banyak keputusan besar yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat, termasuk yang terkait dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan penindasan terhadap negara-negara yang dianggap tidak sejalan. Amir dan John semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka mulai merinci siapa saja yang terlibat dalam jaringan ini dan bagaimana cara mereka saling berhubung. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak pola yang terungkap menunjukkan hubungan antara kebijakan luar negeri, pengaturan sumber daya, dan bahkan penyalahgunaan informasi yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Namun bukti-bukti ini tidak cukup untuk mengungkapkan semuanya. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan lebih banyak informasi yang lebih konkret agar bisa menggulingkan kekuasaan yang ada di balik semua ini. Setiap data yang mereka temukan adalah petunjuk penting, namun masih ada banyak hal yang harus mereka ungkapkan sebelum bisa melangkah lebih jauh. Semakin mendalam Amir dan John terlibat dalam penyelidikan ini, semakin mereka merasakan bahaya yang mengintai. Di setiap langkah mereka, semakin jelas bahwa mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan korupsi biasa, tetapi dengan kekuatan besar yang siap menghancurkan siapa saja yang mengancam posisi mereka. Keamanan mereka semakin terganggu. Pada suatu malam, saat Amir pulang ke rumah, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Teleponnya mulai berdering dengan pesan-pesan yang tidak dikenalnya, dan ada pesan yang tersirat dalam setiap kata yang masuk, sebuah peringatan halus.
John yang sejak awal lebih berpengalaman dalam menghadapi ancaman ini mulai merasa bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak terlalu terbuka. Mereka harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Amir mulai merasa cemas dalam pikiran dan perasaannya. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Mereka telah menarik perhatian pihak yang sangat berkuasa, dan pihak itu tidak akan tinggal diam begitu saja. Dalam dunia penuh konspirasi ini, permainan mereka baru saja dimulai dan semakin banyak nyawa yang dipertaruhkan. Namun, Amir merasa bahwa tidak ada jalan mundur. Ini adalah pertarungan untuk kebenaran dan ia siap menghadapi segala konsekuensinya. Setelah berminggu-minggu mempersiapkan setiap langkah dengan cermat, Amir merasa bahwa saatnya tiba untuk mengungkapkan kebenarannya selama ini ia telusuri. Rencana besar yang telah ia susun dengan bantuan John, agen CIA yang ia percayai, terwujud dalam bentuk tindakan yang sangat beresiko, membocorkan data-data penting yang ia kumpulkan ke media internasional. Data yang berisi bukti-bukti kuat yang mengarah pada konspirasi besar yang melibatkan individu-individu penting dalam pemerintahan Amerika Serikat. Informasi tentang manipulasi kebijakan luar negeri, pengendalian ekonomi global, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, kini berada di tangan publik. Amir tahu dengan membocorkan data ini, ia tidak hanya menghadapi bahaya besar, tetapi juga membuka peluang bagi orang-orang di seluruh dunia untuk melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan. Ketika Amir mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke beberapa organisasi media internasional, ia merasa campuran antara ketegangan dan harapan. Ini adalah langkah besar dalam perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran. Namun ia sadar bahwa apa yang telah ia lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semuanya kini berada di luar kendalinya. Harapannya adalah dengan adanya informasi ini, kesadaran global bisa terbangun dan tekanan pada pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak lebih transparan akan semakin besar. Namun, Amir juga tahu bahwa langkah ini bisa berjuang pada pengkhianatan dan bahkan kematian. Mengetahui potensi resiko ini, ia hanya bisa berharap bahwa pengorbanannya akan membuahkan hasil. Tak lama setelah data tersebut bocor ke publik, reaksi dari pemerintah Amerika Serikat datang dengan cepat. Mereka tidak bisa membiarkan bukti-bukti yang mengarah pada kejahatan sistematik ini beredar begitu saja. Dalam waktu singkat, pejabat-pejabat tinggi mulai bergerak untuk menyelidiki kebocoran yang terjadi. Menteri Keamanan Dalam Negeri bersama dengan agen-agen intelijen segera memulai penyelidikan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pembocoran ini. Sementara itu, media internasional mulai melaporkan berita tersebut dan dunia pun tercengang. Isu ini segera menjadi topik hangat di hampir setiap forum internasional. Kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat semakin tajam dan desakan untuk menginvestigasi lebih lanjut muncul dari banyak pihak, termasuk dari negara-negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Namun, meskipun tekanan internasional semakin besar, pemerintahan Amerika Serikat lebih fokus pada upaya untuk menutupi jejak-jejak yang sudah terbuka. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa bocoran tersebut adalah hasil dari serangan cyber yang dirancang oleh kelompok-kelompok luar negeri. Upaya untuk mendiskreditkan informasi ini sedang dilancarkan dengan masif, mencoba menggiring opini publik bahwa data yang bocor itu tidak sah atau sengaja dipalsukan. Mereka berusaha meredam kegaduhan ini dengan menggunakan kekuatan media mereka dan menekankan setiap pihak yang mencoba membahasnya lebih lanjut. Di balik layar, sebuah operasi besar sedang disiapkan untuk menemukan dan menghukum siapapun yang terlibat dalam pembocoran tersebut, dan Amir tahu bahwa dirinya menjadi target utama dalam upaya ini. Setiap detik menjadi semakin menegangkan karena ia menyadari bahwa saat ini dia adalah orang yang sangat dicari. Sebagai akibat dari pembocoran yang telah ia lakukan, Amir dan John merasakan bahaya yang semakin meningkat. Dalam waktu singkat, mereka berdua mulai menerima ancaman yang semakin nyata. Pesan-pesan misterius muncul di telepon mereka, sebagian besar mengancam akan menyakiti mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Email penuh dengan ancaman terus mengalir. Beberapa di antaranya mengandung informasi yang menunjukkan bahwa mereka sedang diikuti.
Amir yang sebelumnya merasa cukup aman bersembunyi di balik teknologi dan identitas anonim, kini mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Bahkan di rumahnya, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Suara mobil yang berhenti terlalu lama di depan rumah, bayangan yang melintas di jendela, semua itu mulai mempengaruhi ketenangannya. John yang lebih berpengalaman dalam hal ini memberikan saran agar mereka semakin berhati-hati dan berhenti berhubungan secara terbuka. Bahkan pertemuan mereka yang sebelumnya dilakukan di tempat umum kini harus dipindahkan ke lokasi yang lebih terpencil dan tersembunyi. Ketakutan ini memaksa mereka untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang terlibat dalam konspirasi ini tidak akan ragu untuk menghabisi siapapun yang mengancam kedudukan mereka. Teror yang mengintai ini menjadi pengingat keras bagi Amir bahwa tidak ada jalan mundur. Setiap langkah yang mereka ambil, bahkan yang terkecil sekalipun, berpotensi membuka jalan bagi musuh untuk menekan mereka lebih jauh. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Amir dan John mendapatkan kabar baik yang tak terduga. Salah satu individu yang terlibat dalam konspirasi besar ini, seorang pejabat pemerintah yang selama ini dianggap tak tersentuh, akhirnya berhasil mereka tangkap. Melalui kerjasama yang cermat, mereka bisa mengidentifikasi dan menangkap orang-orang tersebut tanpa menimbulkan perhatian yang besar. Individu ini yang merupakan bagian dari jaringan yang telah mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ternyata menyimpan banyak informasi penting yang bisa membuka lebih banyak pintu menuju pengungkapan lebih lanjut. Penahanan ini menandai titik balik dalam perjuangan mereka. Ketika individu-individu berkuasa mulai dijebak dalam jerat hukum, media internasional meliputnya dengan penuh sorotan. Dunia semakin terkejut mengetahui bahwa bukan hanya kebijakan luar negeri yang berbahaya, tetapi juga struktur internal yang selama ini dipertahankan dengan sangat rapat. Keberhasilan ini memberi Amir dan John angin segar, meskipun mereka tahu bahwa langkah ini hanya membuka sebagian kecil dari gambaran besar. Mereka merasa semakin dekat dengan tujuan mereka. Namun mereka juga menyadari bahwa penahanan ini bisa memicu reaksi balasan yang jauh lebih besar. Mungkin ini hanya permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Kini, dengan bukti yang semakin banyak dan dengan semakin banyak individu yang terjebak dalam konspirasi ini, Amir dan John memutuskan untuk merancang strategi baru. Mereka tahu bahwa keberhasilan mereka dalam menahan beberapa orang penting adalah langkah maju yang besar, tetapi masih banyak yang harus mereka ungkapkan. Mereka harus menyusup lebih dalam ke dalam sistem untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang akan mengguncang dunia. Amir dan John memutuskan untuk fokus pada penyusupan lebih jauh ke dalam struktur internal pemerintahan Amerika Serikat. Mereka mulai merencanakan cara untuk mendapatkan akses langsung ke lebih banyak data dan dokumen rahasia yang belum pernah terungkap. Namun kali ini, mereka harus lebih berhati-hati dan menyusup langkah-langkah mereka dengan lebih rapi. Karena mereka tahu bahwa mereka kini bukan hanya berhadapan dengan sistem yang rapuh, tetapi dengan kekuatan yang sangat kuat dan siap menghancurkan siapapun yang mengancamnya. Ketegangan semakin meningkat. Bagi Amir, ini adalah langkah terakhir untuk mengubah dunia. Meskipun setiap keputusan bisa menjadi taruhan besar yang harus dibayar dengan pengorbanan yang tak terbayangkan. Semakin dalam Amir terlibat dalam perjuangannya, semakin ia merasakan ketegangan yang semakin besar dalam kelompok mereka. Beberapa individu yang sebelumnya ia percayai mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Mereka tampaknya memiliki tujuan yang sama, kini tampak ragu. Dan sikap mereka berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan John, agen CIA yang selama ini menjadi sekutunya, mulai bersikap lebih tertutup. Meskipun mereka telah bekerja sama dengan hati-hati selama ini, Amir tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang tumbuh dalam dirinya. Tanda-tanda perpecahan mulai muncul di dalam kelompok kecil mereka. Ketegangan ini semakin jelas ketika Amir mengetahui bahwa beberapa informasi yang mereka kumpulkan selama ini telah bocor keluar ke tangan orang-orang yang tidak seharusnya memiliki akses ke sana. Meskipun mereka berhati-hati, ada yang tidak bisa dipercaya. Itu adalah peringatan bahwa mereka mungkin telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka duga. Amir merasa harus berhati-hati dengan setiap langkah. Ia tidak bisa lagi sepenuhnya percaya pada semua orang yang terlibat dalam perjuangannya.
siapa yang sebenarnya setia pada tujuan mereka, siapa yang bermain dengan agenda tersembunyi. Dalam suasana penuh ketidakpastian ini, Amir menyadari bahwa ia harus membuat pilihan sulit untuk tetap melanjutkan perjuangan atau untuk menjaga dirinya tetap aman. Ketika ancaman dari dalam kelompok semakin nyata, ketegangan di luar kelompok juga semakin memuncak. Pada suatu malam saat pertemuan rahasia diadakan, Amir menghadapi konfrontasi langsung dengan seorang individu penting dalam pemerintahan Amerika Serikat. Seorang pejabat yang selama ini dianggap berada di pihak yang sama dalam hal mengungkapkan kebohongan sistematik ini, pejabat tersebut tiba-tiba muncul dengan niat yang sangat berbeda. Amir telah lama mencurigai bahwa ada banyak agen pemerintah yang memiliki peran ganda. Namun apa yang terjadi malam itu jauh lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, pejabat tersebut dengan terang-terangan mengancam Amir untuk menghentikan usahanya. Mereka tahu bahwa jika Amir terus maju dengan penyelidikannya, seluruh sistem yang mereka bangun akan runtuh. Semua kebohongan yang mereka tutup-tutupi selama ini akan terbuka lebar, mengungkap sisi gelap pemerintahan Amerika Serikat yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dialog yang terjadi dalam pertemuan tersebut sangat keras, kata-kata tajam dan ancaman langsung saling bersahutan, dengan Amir yang berusaha tetap tenang dan mempertahankan posisinya. Namun meskipun ketegangan antara mereka sangat besar, Amir mulai merasa bahwa konfrontasi ini adalah titik balik yang sangat penting. Di balik setiap kata yang diungkapkan, pejabat tersebut semakin jelas bahwa ada permainan yang sangat besar yang sedang berlangsung. Hanya dengan mengungkapkan lebih banyak kebenaran, Amir bisa menggali lebih dalam dan melawan kekuatan yang berusaha menghentikan perjuangannya. Konfrontasi dengan pejabat pemerintahan Amerika itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perasaan yang semakin terjerat dalam permainan besar yang melibatkan banyak pihak. Setiap langkah yang Amir ambil semakin membawanya ke dalam pusaran kekuasaan dan konspirasi yang lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dari luar, dunia terlihat seperti tempat yang penuh dengan ketidakadilan. Namun di dalamnya, permainan politik dan kekuasaan ini lebih rumit dan lebih berbahaya dari yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Amir mulai merasa bahwa perjuangannya semakin sulit untuk dipertahankan. Semua orang yang terlibat dari dalam kelompoknya hingga di luar sana tampaknya memiliki agenda yang berbeda. Satu-satunya hal yang Amir miliki adalah keyakinan bahwa ini adalah pertempuran untuk kebenaran. Tapi pada saat yang sama, ia semakin terjepit di antara pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Ia harus memilih antara melanjutkan perjuangannya dengan segala resikonya atau mundur dan menjaga dirinya tetap aman. Keputusan itu semakin berat, apalagi setelah mengetahui bahwa beberapa individu dalam kelompoknya tampaknya berkhianat. Beberapa di antaranya mungkin telah bekerja sama dengan pihak berlawanan. Dan meskipun Amir ingin terus berjuang, ia juga sadar bahwa pertarungan ini bisa berakhir dengan kehilangan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Semakin lama Amir berjuang, semakin ia memahami kedalaman jaringan intelijen yang beroperasi di balik layar pemerintahan Amerika Serikat. Awalnya, ia hanya berpikir bahwa kelompok-kelompok tertentu berada di luar kendali. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai mengenal lebih banyak tentang cara jaringan intelijen bekerja. Ternyata ada lebih banyak agen yang terlibat dalam konspirasi besar ini daripada yang ia bayangkan. Setiap informasi yang berhasil ia kumpulkan membuka lebih banyak lapisan dari jaringan ini. Tidak hanya agen intelijen di dalam negeri yang terlibat, tetapi juga banyak agen yang berada di luar negeri yang mengontrol operasi-operasi internasional yang menyentuh banyak negara. Para pelaku dalam jaringan ini bukan hanya politisi, tetapi juga pemimpin-pemimpin bisnis, eksekutif-eksekutif perusahaan besar, bahkan individu-individu di luar pemerintahan yang memiliki pengaruh besar dalam keputusan-keputusan yang diambil. Amir mulai merasa bahwa ini bukan hanya tentang kebijakan luar negeri atau penindasan umat Islam. Ini adalah konspirasi yang melibatkan ekonomi global, manipulasi sumber daya, dan peran besar yang dimainkan oleh pemerintahan Amerika Serikat di seluruh dunia. Makin dalam ia menggali, semakin ia menyadari bahwa ia terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar yang memiliki dampak tak hanya pada Amerika, tetapi juga pada dunia secara keseluruhan.
Akhirnya, setelah berbulan-bulan penyelidikan yang intens dan penuh resiko, Amir dan John berhasil mengungkapkan bukti-bukti besar yang mengarah pada para pelaku utama di dalam pemerintahan. Mereka menemukan saluran-saluran gelap yang menghubungkan kekuasaan tinggi, perusahaan-perusahaan besar, dan individu-individu berpengaruh dalam jaringan yang selama ini mereka pelajari. Semua bukti yang mereka kumpulkan mengarah pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan, bahwa kebijakan luar negeri dan korupsi yang dilakukan selama ini telah menguntungkan segelintir orang, sementara merugikan jutaan yang tidak tahu apa-apa. Namun meskipun bukti-bukti ini bisa mengguncang dunia, Amir juga sadar bahwa ini adalah titik yang sangat berbahaya. Kebenaran yang ia temukan bisa menghancurkan banyak kehidupan, termasuk hidupnya sendiri. Tetapi untuk pertama kalinya, Amir merasa bahwa ia berada di jalur yang benar, bahwa ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, meskipun ia harus membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Dengan bukti ini di tangan, Amir siap untuk melangkah lebih jauh lagi, menghadapi resiko yang datang, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya demi kebenaran yang lebih besar. Dengan bukti yang semakin banyak, Amir tahu bahwa saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Rencana yang telah ia susun jauh dari sederhana, namun ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah sistem yang rusak dan memecahkan kebohongan besar yang selama ini disembunyikan. Amir berencana untuk mengungkapkan semua yang telah ia temukan, namun bukan dengan cara yang biasa. Ia menyusun sebuah strategi yang cermat dan penuh perhitungan. Alih-alih hanya membocorkan data kepada media, ia memutuskan untuk membagikan bukti tersebut ke seluruh dunia melalui jaringan terdesentralisasi. Ia tahu bahwa untuk mematahkan cengkeraman kekuasaan yang begitu kuat, ia harus melibatkan rakyat, menggerakkan massa, dan membangkitkan kesadaran kolektif. Amir berencana untuk bekerja sama dengan beberapa jurnalis investigasi internasional yang memiliki reputasi baik dan dapat menangani informasi sensitif dengan hati-hati. Ia juga merencanakan untuk melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berjuang untuk hak asasi manusia dan transplantasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kebenaran akan sampai ke seluruh penjuru dunia, dan upaya untuk menutup-nutupi informasi ini tidak akan berhasil. Namun Amir tahu bahwa ia akan menghadapi tantangan besar. Ia harus bersiap untuk segala risiko yang akan datang, karena kebenaran yang ia ungkapkan pasti akan mengguncang banyak pihak. Meskipun ia telah mengumpulkan banyak bukti dan informasi, Amir menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Dunia yang ia hadapi adalah dunia yang penuh dengan kekuatan besar, dan untuk melawan mereka, ia membutuhkan dukungan dari pihak lain. Ia mulai mencari aliansi dengan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama: keadilan, kebenaran, dan penghentian keadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi besar. Beberapa kelompok yang ia temui adalah organisasi-organisasi yang telah lama berjuang untuk hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ada juga kelompok-kelompok aktivis yang berfokus pada transparansi pemerintah dan pemberantasan korupsi. Mereka semua memiliki misi yang berbeda, tetapi tujuan mereka serupa. Bersama-sama mereka membentuk aliansi yang kuat dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi kekuasaan yang telah lama menindas. Aliansi ini menjadi semakin penting bagi Amir. Mereka bukan hanya sekedar sekutu dalam perjuangannya, tetapi juga sumber daya yang sangat berharga untuk memastikan bahwa upaya mereka tidak sia-sia. Melalui kolaborasi ini, Amir mendapatkan akses lebih banyak media yang lebih luas, sumber daya yang lebih besar, dan jaringan yang lebih kuat. Ini adalah langkah awal yang penting untuk membongkar sistem yang korup. Semakin Amir dan aliansi yang dibangunnya maju dengan rencana mereka, semakin besar resiko yang harus dihadapinya. Setiap langkah yang diambil membawa potensi ancamannya lebih besar. Mereka harus berpikir cepat dan hati-hati, karena musuh mereka semakin dekat. Pihak-pihak berkuasa yang terlibat dalam konspirasi ini tidak akan tinggal diam. Mereka tahu bahwa setiap informasi yang tersebar ke publik bisa meruntuhkan seluruh sistem yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengan jaringan intelijen yang meluas, mereka mulai mengintensifkan pencarian terhadap Amir dan kelompoknya. Setiap pergerakan mereka dipantau, setiap pesan yang dikirim bisa jadi telah diambil alih oleh pihak yang berlawanan.
Amir dan rekan-rekannya mulai merasa seperti bayangan yang terus mengejar mereka. Mereka harus bergerak lebih hati-hati, menghindari jebakan-jebakan yang tersembunyi. Setiap pertemuan, setiap komunikasi harus dilakukan dengan cara yang sangat terencana. Namun dengan semakin banyaknya resiko, Amir semakin merasa bahwa ia tidak bisa mundur. Setiap langkah yang ia ambil semakin penting, dan meskipun ancaman semakin nyata, ia tahu bahwa perjuangannya untuk kebenaran harus terus berlanjut. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Amir mengalami sebuah kejadian yang sangat mengecewakan, pengkhianatan dari dalam aliansinya. Salah seorang anggota yang selama ini ia percayai ternyata telah berkhianat. Individu ini memberi informasi kepada musuh mereka, mungkin dengan imbalan atau ancaman yang tak diketahui Amir. Kejadian ini mengguncang seluruh kelompok, dan Amir merasa sangat terluka oleh kenyataan bahwa salah satu dari mereka bisa berkhianat begitu saja. Pengkhianatan ini membuka luka lama bagi Amir, rasa kepercayaan yang rapuh terhadap orang lain, namun ia tidak punya waktu untuk meratapi kehilangan ini. Meski kecewa, Amir tahu bahwa ia harus tetap fokus pada tujuannya. Jika ia berhenti sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Ia harus tetap bertahan dan melanjutkan misinya untuk mengungkapkan kebenaran, meskipun ia merasa bahwa dunia yang ia bangun selama ini mungkin lebih rapuh daripada yang ia bayangkan. Aliansi mereka mungkin goyah, tetapi Amir tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghentikan langkahnya. Ia harus bertindak cepat untuk mengendalikan situasi dan memastikan bahwa kebocoran informasi ini tidak menghancurkan perjuangan mereka. Akhirnya, saat yang paling menegangkan itu tiba, aksi terakhir yang akan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan ke publik. Amir tahu bahwa ini adalah taruhan hidupnya. Jika ia berhasil, kebenaran akan terungkap dan dunia akan melihat sisi gelap dari kekuasaan yang selama ini tersembunyi. Namun jika ia gagal, maka segala upaya yang telah ia lakukan akan sia-sia dan ia akan menjadi target utama dari pihak yang ingin mempertahankan status quo. Dengan aliansi yang sudah terbentuk dan segala bukti yang telah dihimpun, Amir bersiap untuk mengungkapkan semuanya. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, baik itu penyelidikan lebih lanjut, perlawanan dari pihak kekuasaan, bahkan kemungkinan bahwa ia akan dikejar oleh musuh-musuh yang selama ini berada di bayang-bayang. Aksi ini adalah puncak dari semua yang telah ia perjuangkan. Amir tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Dunia akan berubah dan ia akan menjadi bagian dari perubahan itu. Apakah ia siap menghadapinya atau tidak? Kebenaran meski menakutkan dan berbahaya harus keluar. Setelah bukti yang dihimpun Amir dan aliansi tersebar, reaksi dari pemerintah Amerika Serikat datang dengan kekuatan yang tak terduga. Mereka melancarkan serangan balik yang sangat besar, berusaha menutupi semua jejak yang telah terbongkar dan menghentikan upaya Amir dan timnya. Apa yang dimulai sebagai sebuah penyelidikan kecil yang hanya melibatkan segelintir orang, kini menjadi ancaman serius bagi kekuasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Serangan balik ini datang dalam bentuk kampanye, disinformasi yang masif, pelacakan identitas anggota aliansi, dan ancaman langsung terhadap individu-individu yang terlibat. Pemerintah Amerika Serikat juga mulai melibatkan lembaga-lembaga intelijen internasional untuk menekankan dan mengancam kelompok mereka. Mereka menekan media yang terlibat dalam melaporkan bukti-bukti yang diungkap, memaksakan kebijakan sensor yang lebih ketat, dan berusaha untuk membuat semua yang terlibat dalam mengungkapkan ini merasa terancam. Namun meskipun menghadapi serangannya intens, Amir dan aliansinya tidak mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam perjuangan mereka. Pihak berkuasa menggunakan segala cara untuk meredam kebenaran yang sudah terungkap. Tetapi setiap kali mereka mencoba menghentikan mereka, Amir dan timnya justru semakin termotivasi untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka menyadari bahwa semakin besar serangan yang mereka hadapi, semakin besar pula potensi perubahan yang selama ini tercipta. Namun mereka juga tahu bahwa ancaman kini semakin nyata dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Amir dan timnya mulai menyusun bukti lebih lanjut untuk mengukuhkan fondasi dari penyelidikan mereka. Setiap detail, setiap potongan informasi yang telah mereka kumpulkan harus disatukan dengan hati-hati agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak berkuasa untuk menyangkal atau merusak kredibilitas mereka.
Amir menghabiskan berhari-hari mengorganisir data, memverifikasi setiap dokumen dan bukti yang telah ditemukan. Setiap bukti harus bisa bertahan menghadapi serangan balik yang terus datang. Mereka mempersiapkan bukti-bukti ini untuk diserahkan kepada badan internasional dengan harapan bahwa masyarakat dunia akan menyadari betapa dalamnya konspirasi yang telah mereka ungkapkan. Namun semakin banyak bukti yang mereka temukan, semakin mereka juga menyadari bahwa mereka tengah terjebak dalam permainan yang lebih besar dan lebih gelap. Setiap langkah yang mereka ambil seolah menjadi bagian dari teka-teki yang lebih rumit, dan semakin jelas bahwa ada pihak-pihak yang kuat yang tidak akan membiarkan kebenaran ini terungkap begitu saja. Ketika ancaman terhadap Amir dan aliansinya semakin meningkat, ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Untuk melanjutkan perjuangan ini, ia mungkin harus melarikan diri. Keamanan diri dan keluarganya semakin terancam. Dan meskipun ia ingin tetap berada di garis depan perjuangan, ia sadar bahwa keselamatan pribadi menjadi sangat penting jika ia ingin terus memainkan perannya dalam misi ini. Amir mulai memainkan rencana pelarian yang aman. Ia tahu bahwa melarikan diri bukanlah tanda kekalahan, tetapi lebih kepada strategi untuk memastikan bahwa kebenaran yang telah ia temukan bisa terus disebarluaskan tanpa halangan. Ia memilih untuk mencari perlindungan di luar negeri, di negara yang memiliki sistem hukum yang lebih independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik yang ada. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Amir merasa seperti dia akan meninggalkan seluruh perjuangannya begitu saja. Namun ia juga sadar bahwa dengan terus berada di bawah ancaman langsung, ia tidak akan dapat berkontribusi lebih banyak lagi pada misi yang lebih besar. Keamanan dirinya adalah kunci untuk melanjutkan pengungkapan kebenaran. Perjalanan Amir menuju tempat perlindungan yang aman bukanlah perjalanan yang mudah. Dalam pelariannya, ia harus terus bergerak cepat dan hati-hati, menghindari deteksi dari pihak yang mengejarnya. Di tengah perjalanan, Amir bertemu dengan berbagai individu yang bersedia menawarkan bantuan, meskipun tidak semuanya dapat dipercaya. Beberapa orang yang ia temui tampaknya tulus dalam membantu, sementara yang lain memiliki niat tersembunyi. Setiap pertemuan membawa ketidakpastian, dan Amir harus selalu waspada, menyadari bahwa ada banyak pihak yang tidak ia ingin berhasil dalam mimpinya. Namun meskipun dalam kondisi penuh bahaya, Amir tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Ia tahu bahwa jika ia berhasil melarikan diri dan memperoleh perlindungan, ia akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam perjalanan ini, Amir semakin menyadari betapa besar pengorbanan yang ia buat. Ia bukan hanya melarikan diri untuk hidup, tetapi untuk memastikan bahwa misinya tetap berjalan. Selama pelariannya, Amir bertemu dengan lebih banyak individu dan kelompok yang sepaham dengannya, yang juga berjuang untuk melawan ketidakadilan dan mengungkapkan kebenaran. Aliansi yang sebelumnya telah dibangun, kini semakin memperkuat jaringan internasional yang solid, yang terdiri dari aktivis, jurnalis, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia dari berbagai belahan dunia. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, menghentikan penindasan dan korupsi yang telah merusak banyak kehidupan. Amir merasa semakin yakin bahwa perjuangannya bukanlah perjuangan pribadi lagi, tetapi perjuangan kolektif untuk seluruh umat manusia. Dengan dukungan dari kelompok-kelompok yang lebih besar ini, mereka mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menggulingkan kekuasaan yang telah lama menindas. Setiap kelompok memiliki keadilan dan sumber daya yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan yang lebih besar. Amir kini tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia yang telah lama dibelenggu oleh kebohongan dan ketidakadilan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan meskipun ancaman yang dihadapinya masih ada, ia semakin yakin bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Dalam sebuah langkah yang penuh resiko, Amir akhirnya memutuskan untuk mengirimkan pesan yang akan mengguncang dunia. Ia menyusun sebuah pernyataan yang mengungkapkan seluruh konspirasi besar yang terjadi di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyampaikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Betapa besar penindasan dan manipulasi yang telah dilakukan oleh kekuatan politik terhadap rakyat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pesan Amir ini yang tersebar melalui jaringan internasional yang telah dibangunnya dengan cepat menjadi viral. Dunia mulai terkejut dan tercengang oleh fakta-fakta yang terungkap. Beberapa pihak yang terlibat dalam pemerintahan Amerika Serikat mulai merasakan dampak dari bocornya informasi ini. Masyarakat global kini tahu bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh para pemimpin yang seharusnya melayani rakyat mereka. Reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional beragam. Sebagian besar merasa marah dan terkejut, sementara yang lain mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan serius tentang bagaimana kekuasaan telah disalahgunakan. Namun di balik keterkejutan ini, Amir merasakan gelombang ancaman yang lebih besar. Pemerintahan Amerika Serikat dan pihak-pihak terlibat dalam konspirasi ini tidak akan tinggal diam. Ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Namun bagi Amir, kebenaran yang terungkap adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Dunia yang kini terkejut dengan kebenarannya diungkapkan oleh Amir mulai berubah. Namun bagi Amir dan timnya, ini adalah titik balik yang menentukan dalam perjuangan mereka. Mereka harus menghadapi pertarungan terakhir yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap langkah yang mereka ambil semakin beresiko karena pihak yang terlibat dalam konspirasi ini mulai melancarkan serangan balasan yang semakin intens. Akhirnya setelah pertarungan panjang yang penuh resiko dan pengorbanan, sistem pemerintahan yang korup mulai runtuh. Sekutu-sekutu Amir dan kelompoknya berhasil menggulingkan beberapa pemimpin kunci dalam pemerintahan, dan orang-orang yang terlibat dalam konspirasi besar mulai terungkap satu persatu. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan selama ini terungkap dengan jelas, dan dunia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada. Namun meskipun kejatuhan ini merupakan kemenangan besar bagi kebenaran, ia juga membuka pintu bagi banyak pertanyaan baru. Sistem baru harus dibangun dan dunia yang kini dilanda kekacauan harus menghadapi tantangan untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Amir dan aliansinya tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil menggulingkan yang lama, pekerjaan mereka baru saja dimulai. Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju perubahan yang lebih baik. Dunia yang telah berubah kini melihat Amir bukan hanya sebagai seorang individu, tetapi sebagai simbol harapan baru yang muncul dari tengah gelapnya ketidakadilan. Perjuangannya telah menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Sebuah dunia yang akhirnya dipenuhi dengan keadilan dan transparansi. Perubahan yang dimulai oleh Amir mulai menggema di seluruh dunia. Dampak dari kebenaran yang terungkap tidak hanya dirasakan oleh Amerika, tetapi juga oleh banyak negara lain yang terhubung dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dunia internasional yang sebelumnya mungkin terjebak dalam ketidakpastian dan ketergantungan, kini mulai membuka mata terhadap kesalahan-kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Amerika. Negara-negara yang selama ini terpendam dalam bayang-bayang kebijakan imperialistik mulai berani bersuara. Beberapa negara Eropa yang sebelumnya enggan mengambil posisi terhadap kekuasaan besar kini menyuarakan penyesalan atas dukungan yang pernah mereka berikan kepada rezim yang korup. Lembaga-lembaga internasional yang selama ini diam terhadap kebijakan Amerika kini mulai melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan mereka. Tidak hanya itu, gerakan-gerakan pro-demokrasi dan hak asasi manusia yang dulu terbatas kini memperoleh dukungan yang lebih besar. Masyarakat dunia yang dulu ragu mulai percaya bahwa perubahan yang besar itu mungkin. Bahkan di negara-negara yang jauh dari konflik ini, publik semakin terbuka terhadap ideologi yang berfokus pada keadilan sosial, transparansi, dan pemerintahan yang lebih bersih. Amir dan aliansinya telah memicu gelombang yang tidak bisa dibendung lagi. Di tengah euforia kemenangan, Amir meluangkan waktu untuk merenung tentang perjuangan panjang yang telah ia lalui. Setiap langkah, setiap pengorbanan yang telah dilakukan meninggalkan bekas yang dalam dirinya. Ketika ia memandang kembali perjalanan yang penuh dengan ketenangan dan ancaman, ia menyadari bahwa meskipun ia berhasil menggulingkan sistem yang korup, banyak nyawa yang harus dibayar, banyak individu yang harus berkorban, dan banyak keluarga yang hancur akibat dampak dari konfrontasi ini. Amir mulai mempertanyakan, apakah ada jalan yang lebih damai? Apakah perjuangan ini bisa dilakukan tanpa kehancuran sebesar ini? Namun ia tahu bahwa dunia yang penuh dengan ketidakadilan
Kadang-kadang kemenangan hanya bisa dicapai dengan pengorbanan yang besar. Ia juga menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang berjuang. Banyak orang, baik yang dikenal maupun yang tidak, telah mengorbankan segalanya demi tujuan bersama ini. Pada akhirnya Amir tahu bahwa meskipun ia telah meraih kemenangan, perjuangan sejati adalah tentang membangun dunia yang lebih baik dan lebih manusiawi. Dan itu akan membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak usaha, dan lebih banyak pengorbanan. Dengan kemenangan besar yang berhasil diraih, Amir dan aliansinya kini menghadapi tantangan baru. Bagaimana membangun kembali dunia yang telah lama terpecah oleh ketidakadilan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang. Amir memimpin diskusi dengan kelompok internasional dan lembaga-lembaga reformis yang ingin memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang akan kembali menguasai dan menindas rakyat. Mereka mulai merencanakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.